Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan sharing-sharing tentang isim, fiil, dan huruf. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan tiga istilah tersebut, di mana isim adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, sementara huruf itu adalah selain daripada isim dan fiil. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah kalimat tersebut adalah isim? Nah, untuk mengetahuinya, ini ada beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, bil jarri. Dari baca jar. Bil jarri wa tanwini wa nida wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri, dibaca jar atau kemasukan huruf jar. Apa contohnya? Gampang saja. Misalnya, Zaidun fiddari. Ad-dari itu jar. Kenapa? Karena dibaca jar. Dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Jadi yang pertama, bil jarri. Yang kedua, wat tanwini. Yang kedua, kalimat tersebut tanwin. Contohnya apa? Masjidun, qolamun, qolan suwatun. Jadi setiap kalimat yang ada tanwinnya, maka itu adalah isim. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah wan nida, kemasukan huruf nida. Misalnya ada kalimat ya Muhammad, maka Muhammad pasti isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf nida ya. 1, 2, 3, yang keempat. Yang keempat, al. Jadi setiap kalimat yang ada al, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah isim. Contohnya apa? Contohnya Al-Qur'anu, Al-Kitabu. Nah, setiap yang ada alnya maka itu adalah isim. Untuk lebih awam, musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dan yang berikutnya adalah musnad. Musnad atau disandarkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa contoh berikut. Misal ada kalimat ya akhi hadzal waladu akbaru min ibni ammika sinnan. Di sini akhi isim karena dimasuki huruf ya nida. Nah, ini tadi ada wan nida. Hada itu teman-teman pasti sudah sering mendengar ya, isim isyarah. Tetapi lebih lanjut di sini nanti kita bisa menjabarkan disandari atau sebagai musnad. Tandanya musnad. Al-walad isim kenapa? Karena ada al. Ibnun, ibni isim karena apa? Kemasukan huruf jar, yakni min, sehingga dibaca jar, mini beni. Ammika, ammika juga isim. Kenapa? Dia jar karena menjadi diidhofahkan. Ammika, ammika. Ibni ammi, jadi dia menjadi mudhaf ilaih dari ibni. Ibni mudhaf, ammi mudhaf ilaih. Sinan isim, tandanya tanwin. Oke, berikutnya mungkin teman-teman ada yang bertanya misalnya, isim itu ada apa saja sih? Mungkin teman-teman tahu isim itu isim mufrad, isim tasniyah, misalnya. Emang ada apa lagi? Nah, berikutnya kita akan mempelajari
isim itu kalau ditinjau dari beberapa hal, maka kita kan bisa mengelompokkannya sebagai berikut. Jika ditinjau dari macam dan bentuknya, bin nadhari ila nawaihi, maka ada yang namanya isim mudzakkar, isim muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Mudzakkar sendiri juga ada yang al-hakiki, ada yang al-majazi. Hakiki itu maksudnya apa? Ya orang. Misalnya Sufyan, Ahmad, sudah jelas-jelas mereka itu seorang laki-laki. Nah, itu mudzakkar hakiki. Mudzakkar majazi, ya contohnya kitabun, qalamun. Mereka ini bukan sosok laki-laki, tetapi ini disebut sebagai mudzakkar. Nah, mudzakkar majazi. Muannas hakiki, muannas majazi. Ditinjau dari bentuk huruf akhirnya atau bin nadhri ila bunyatihi, maka ada yang namanya isim maksur, isim manqus, isim mamdud. Isim maksur contohnya musalla. Nah, ini akhirnya ada alif lainah. Hadin, jadi musalla, mustashfa, Musa yang diakhiri dengan alif, maka itu isim maksur. Isim manqus contohnya hadin. Jadi dari bentuk huruf akhirnya ini kita bisa mengetahui bahwa isim ternyata memiliki nama lain. Ada maksur, manqus, mamdud. Oke, di sini ada beberapa penjelasannya. Bahwa isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif lazimah. Tadi saya mengatakannya alif lainah. Manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Aslinya ini hadin itu hadiyun, tetapi karena sudah melalui proses i'lal sehingga menjadi hadin. Isim mamdud, isim yang diakhiri oleh dua alif, dan alif yang kedua diganti hamzah. As-sama'u, ulama'u. Oke, berikutnya. Nah, kalau ditinjau dari bilangannya, bin nadhari ila adadihi, maka isim ada isim mufrad. Mufrad itu satu. Contohnya mu'minun. Musanna itu dua. Contohnya mu'minani, muslimani, qalamani. Jam'u. Jadi ada yang namanya jamak. Isim itu jamak. Jamak itu banyak. Ada jamak mudzakkar salim. Contohnya mu'minuna. Ada jamak muannas salim. Contohnya mu'minatun. Ada jamak taksir. Contohnya kutubun. Nah, taksir ini jamak yang tidak beraturan. Sementara kalau ditinjau dari penjelasan atau umum khususnya, maka ada yang namanya isim nakiro, ada yang namanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat sendiri ada 6. Nah, teman-teman harus hafal ini isim ma'rifat. Nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara mudahnya untuk mengingat, untuk menghafal dan selalu mengingat tentang isim ma'rifat, tanda-tanda isim ma'rifat. Jadi kalau nakiro itu umum, qalamun. Kalau ma'rifat itu sudah jelas bahwa al-qalamu itu pulpen yang dipegang gitu. Bin nadhari ila tarkibihi ada jamid mushtaq, bin nadhari ila taghirihi ada mu'rab mabni, isim yang mu'rab, isim yang mabni. Nah, itu teman-teman perlu hafal. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu mudahnya adalah berubah.
Sementara mabni itu adalah tetap. Nah, ini isim-isim yang mabni apa saja? Ada isim domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada isim mausul, alladhi, alladhani, alladzina, allati. Nah, berikutnya. Ada isim isyarah, hadha, hadhihi, dalika, tilka. Nah, itu semuanya mabni. Ada isim istifham, itu juga mabni. Istifham itu pertanyaan. Hal, aina. Nah, ada isim syarat, man, mata, ma. Nah, ismul fi'li, ismul adad, dzarf. Berikutnya ini tambahan sebenarnya. Yang paling penting tadi beberapa materi yang di awal, dan kita juga harus tahu isim mu'rab, isim mabni. Binadhari la tasghirihi, fu'ailun, fu'ailu, fu'ailu, ini perubahannya. Binadhari la nisbatihi, ya'un nisbati islami. Oke. Saya rasa sudah cukup. Itu tentang ragamnya isim ya. Berikutnya, fi'il itu apa? Tadi kita katakan bahwa fi'il adalah kata kerja. Karena fi'il itu kata kerja, maka ia memiliki waktu. Kapan pekerjaan itu dilakukan? Nah, begitu. Ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri dalam kitab Jurumiyah itu biasanya al-fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'nisi as-sakinati. Nah, begitu. Sementara kalau dalam alfiyah ini bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Jadi ciri yang pertama bita. Jadi kalau ada sebuah kalimat kok kemasukan tak fa'il, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah fi'il. Bita fa'alta, contohnya fa'alta. Aslinya fa'ala, tapi kemudian kemasukan tak fa'il menjadi fa'alta. Ada qalama, kemasukan tak fa'il menjadi bukan kolama ya, kolamun itu pulpen. Doroba, memukul, kemasukan tak fa'il menjadi dorobatu, saya memukul. Nah, begitu. Nasoro, nasorta, nasorti. Nah, kemasukan tak fa'il, maka itu dikatakan fi'il. Yang kedua, kemasukan tak ta'nis sakinah, atats nih contohnya. Jadi kalau tadi ada fa'ala menjadi fa'alat. Kalau ada doroba menjadi dorobat. Nasoro menjadi nasorot. Gitu. Yang ketiga, itu kemasukan ya muannasah mukhatabah. Ya yang menunjukkan wanita yang diajak bicara. Wahai kamu perempuan, tolonglah. Nah, unsuri, nah, gitu. Lakukanlah, if'ali, gitu. Sungguh-sungguhlah, ijtahidi. Tanda yang keempat, kemasukan wanuni, akbilanna, kemasukan nun. Contohnya akbilanna, nun ini maksudnya nun taukid ya. Akbilanna contohnya. Aqra'anna. Nah, dari beberapa ciri ini bisa dikelompokkan bahwa poin 1 dan 2. Jadi, fi'il yang kemasukan tak fa'il dan juga tak ta'nis itu khusus pada fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa dan bagaimana, apakah ia mabni atau mu'rab, mabninya itu bagaimana saja, nanti kita akan membahas secara lebih detail. Sementara poin 3 dan 4 bisa masuk, ini bukan bias ya, bisa masuk pada fi'il amar dan mudhari.
Sama halnya dengan isim, fi'il pun memiliki banyak ragamnya. Jadi teman-teman supaya tahu, kalau ditinjau dari bentuknya maka fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Kalau ditinjau dari hurufnya ada sulasi, ada rubai. Kalau ditinjau dari ada fa'il atau tidaknya, itu ada maklum, ada majhul. Nah, maklum itu apa? Majhul itu apa? Nah, biasanya ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Kalau majhul itu, nah ini, fi'il madi dumma awaluhu wa kusiroma qoblal akhir. Saroko menjadi suriko. Majhul ini berarti nanti fa'ilnya itu disembunyikan. Nah, nanti kita akan bahas lebih khusus ya. Jadi kalau ditinjau dari fa'ilnya ada maklum, ada majhul. Ditinjau dari objeknya ada muta'addi, ada lazim. Ditinjau dari perubahannya ada mu'rab, ada mabni. Oke, beberapa contohnya ini sudah sangat jelas. Ditinjau dari tarkibnya ada mujarrad, ada mazid. Ada jamid, ada mutasarrif. Ditinjau dari waktunya ada madi, ada hal. Madi itu lampau, hal itu sekarang. Kalau sekarang itu berarti fi'il mudhari'. Ada mustaqbal. Mustaqbal itu bisa fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Baik, sekarang kalau huruf itu apa? Huruf itu ya bukan isim, tidak terdapat tanda-tanda isim, dan juga tidak terdapat tanda-tanda fi'il. Nah, begitu. Contohnya apa? Fi, wa, kan itu. An, itu huruf. Hanya saja huruf itu ada yang memiliki implikasi yang menyebabkan perubahan pada kalimat di depannya, ada yang tidak. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan beberapa contoh berikut. Identifikasi. Ja'a itu apa? Isim fi'il atau huruf? Muhammadun itu apa? Isim fi'il atau huruf? Yufshi al-muslimuna as-salama. Yufshi isim fi'il atau huruf? Al-muslimuna isim fi'il atau huruf? As-salama isim fi'il atau huruf? Oke, yang bawahnya. Az-zawjiyatu isim fi'il atau huruf? Sunnatun min sunanillahi fil khalqi wat takwini. Ini az-zawjiyatu isim fi'il atau huruf, sunnatun isim fi'il atau huruf, min itu isim fi'il atau huruf, sunan min sunani itu isim fi'il atau huruf, Allah itu isim fi'il atau huruf, fi itu isim fi'il atau huruf, al khalqi itu termasuk apa, wat takwini itu apa, wahia itu apa, amatun itu apa, mutarridatun itu apa, sampai akhir la'allakum tadhakkarun. Coba teman-teman komen di kolom komentar. Silahkan tentukan ini isim, fi'il atau huruf. Baik, saya rasa itu untuk materi isim, fi'il, huruf. Oke. Jangan lupa untuk sering mengulang-ulang lagi terkait materi isim, fi'il atau hurufnya, agar teman-teman mudah dalam menganalisis teks Arabnya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.